Oke. Baik, apakah Anda sudah nyaman dengan posisi duduknya? Kalau duduk udah Kak, mungkin sedikit deg-degan aja sih Kak rasanya, karena ini pertama kalinya Caca buat konseling langsung Kak. Nah, itu wajar sekali, karena banyak orang yang merasakan hal yang sama saat pertama kali konseling. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anita Zahara, biasa dipanggil Nita. Kalau dengan Anda, dengan siapa? Kenalin Kak, nama aku Salsabila, biasanya orang terdekat aku manggilnya aku Caca Kak. Oke, di sini ada lebih akrab antara saya dan Anda. Saya di sini panggil Caca saja ya. Oke, Caca. Nah, di sini Caca bisa ceritakan dengan, berarti tunggu sebentar. Berarti di sini Caca baru pertama kali konseling ya? Iya Kak. Oke. Nah, di sini Caca bisa bercerita secara bebas dan jujur tentang semua yang Caca alami. Oke. Nah, di sini juga semua yang Caca sampaikan kepada saya yaitu bersifat rahasia, yang mana saya tidak akan mengungkapkan atau mengatakan kepada siapapun tanpa atas persetujuan Caca itu sendiri. Itu Caca itu sendiri lah, Caca lah. Oh iya, kalau itu mungkin karena dari kakaknya juga tadi kakak jelasin kan, kakak bakal jaga rahasia dan gak bakal mengungkapin ke siapa-siapa juga, itu udah bikin Caca lebih tenang sih Kak, dan itu juga bakal lebih bikin aja terbuka lagi buat cerita nantinya gitu. Oke, bagus sekali Caca. Hari ini kita akan berbincang kurang lebih 40 menit. Saya tidak akan menghakimi atau mendikte Caca harus berbuat apa. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk membantu Caca melihat lebih jelas apa yang sebenarnya yang sedang terjadi, terutama di dalam pikiran Caca. Oke, di sini saya juga sangat mengharapkan Caca secara terbuka dan sukarela untuk menyampaikan hal-hal yang merasa menghalangi Caca untuk beraktivitas. Nah, di sini kita bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik. Apakah Caca sudah siap? Udah siap Kak. Oke, kalau begitu, bolehkah saya tanya dulu secara umum, apa yang membuat Caca memutuskan untuk datang ke sini? Jadi kan Kak, Caca kan lagi di semester akhir kan Kak, karena kebetulan Caca lagi kuliah juga Kak di Universitas Andalas jurusan sosiologi kan Kak, angkatan 23. Otomatis kan kita udah mau ke semester 7 kan Kak. Jadi Caca tuh sering banget kayak ngerasa cemas, bingung dan takut gagal gitu Kak soal masa depan Caca, karena rasanya tuh kayak Caca tuh apa ya, rasa takut, cemas dan bingung tuh numpuk jadi satu gitu loh Kak. Jadinya kayak Caca jadi ngerasa sulit beraktivitas sih Kak, mengganggu aktivitas Caca jadinya gitu Kak. Baik, terima kasih Caca sudah berani untuk bercerita. Kita akan lebih eksplorasi lagi, lebih mendalam lagi. Di sini saya akan mendengarkan Caca dengan penuh perhatian. Kita lebih panjang mana panjang cerita, oke? Caca, bisa ceritakan lebih spesifik lagi situasi apa yang paling sering membuat Caca merasa cemas akhir-akhir ini? Mungkin yang paling sering itu ya Kak, mungkin karena Caca melihat teman-teman Caca di kampus gitu kan Kak, atau di luar kampus, atau melihat teman-teman Caca di sosial media juga kan Kak. Banyak dari mereka tuh yang udah sempro gitu kan Kak, udah mulai ngerjain skripsinya, bahkan udah ada yang dapat kerjaan juga. Ketika mereka nanti lulusnya, mereka tuh udah ada pegangan gitu kan Kak buat kerjaan. Nah, sedangkan Caca tuh belum
Caca belum berani juga buat ngerjain skripsi itu kak. Caca belum berani buat mulai gitu kak. Sedangkan teman-teman Caca tuh mereka tuh udah jauh gitu kak. Ibaratnya mereka tuh udah lari ke sana sini dan Caca tuh masih di garis start gitu loh kak. Mereka udah punya pegangan yang kuat gitu kan kak untuk masa depannya. Sedangkan Caca di sini tuh masih bingung nih kak, masih digeluti sama rasa takut, rasa cemas, rasa bingung itu sih kak. Oke, Caca. Nah, ketika Caca melihat situasi itu, pikiran apa yang langsung muncul di kepala Caca? Mungkin yang muncul di pikiran Caca tuh kayak kok mereka udah tahu semuanya ya gitu kan kak. Sedangkan Caca tuh bingung gitu kak. Kok mereka udah bisa ngelakuin segala hal ya? Kok mereka udah bisa sejauh itu ya melangkahnya? Sedangkan Caca di sini masih bingung. Atau mungkin kayaknya apa ya kak? Ada yang salah ya sama diri Caca. Sedangkan Caca tuh merasa kayak emang cuma Caca sendiri kak yang lagi struggle itu gitu. Sedangkan teman-teman Caca tuh udah ada yang kesini, ada yang ke situ gitu kan kak. Langkahnya tuh udah jauh banget. Sedangkan Caca tuh masih diem aja, masih di garis start gitu loh kak. Itu sih mungkin jadi karena pikiran-pikiran kayak gitu tuh dan melihat teman-teman Caca kayak gitu, Caca ngerasa kayak jadinya apa ada yang salah ya sama diri Caca gitu. Itu sih kak. Oke, menarik sekali Caca. Tadi Caca bilang ada yang salah ya dengan saya. Kalau boleh saya tanya, menurut Caca nih, seharusnya di usia Caca sekarang atau di semester sekarang ini, apakah seseorang itu harus sudah tahu arah hidupnya atau bagaimana Caca? Kalau menurut Caca pribadi sih kayak kak, yang Caca lihat teman-teman Caca, seharusnya di umur Caca sekarang ini kita udah tahu sih kak arah hidup kita tuh mau kemana. Apalagi kan di umur kita yang sekarang, di semester kita yang sekarang ini kan kita udah banyakin melewati banyak hal kan kak. Kalau emang kita belum tahu arah hidup kita tuh mau kemana, berarti itu emang ada kesalahan dari diri kita kak. Karena kita yang belum tahu, sedangkan teman-teman kita tuh kebanyakannya mereka udah tahu nih arah hidupnya itu mau kemana. Sedangkan kita sendiri, kita masih struggle sama diri kita sendiri. Berarti emang ada yang salah dari diri kita. Itu sih kak menurut Caca. Jadi kita emang udah harus tahu arah kita tuh mau kemana hidupnya, masa depan kita itu mau jadi apa, dan plan-plan kita ke depannya tuh apa gitu kak. Enggaknya kita udah punya apa ya, struktur kehidupan kita tuh mau gimana, tuntutan hidup kita tuh mau gimana gitu loh kak. Karena Caca ngeliat teman-teman Caca tuh struktur kehidupannya tuh udah apa ya kak, udah sistematis gitu loh kak. Mereka udah tahu arahnya mau kemana, dan setiap mereka mau ngelakuin segala hal yang mereka tujuin buat masa depan mereka, itu mereka kayak lancar-lancar gitu aja gitu loh kak. Sedangkan Caca di sini masih bingung, masih struggle sama diri Caca sendiri. Itu sih kak. Jadi Bu Caca tidak sampai masih dia kok? Masih. Kok tapi itu bukan segitu sama Caca. Baik Caca, itu sangat jelas. Lalu adakah hal lain yang menambah keterangan itu dalam diri Caca atau dari luar? Kalau dari luar sih jujur nggak ada ya kak, terutama orang tua Caca. Orang tua Caca ini sebenarnya nggak pernah nuntut apa-apa kan kak, karena juga dari awal Caca kan terbuka banget sama kedua orang tua Caca kan kak, karena emang kita komunikasinya tuh emang rutin setiap hari kan kak. Justru karena apa ya, karena mereka tuh nggak pernah nuntut Caca, itu yang memacu diri Caca tuh buat pengen ngasih hal yang terbaik gitu loh kak buat mereka. Jadi karena emang dari mereka berdua tuh gak pernah nuntut, malahan mereka tuh selalu ngasih saran kayak kalau capek tuh berhenti dulu, istirahat dulu, jangan terburu-buru karena gak ada yang ngejar kita. Nah karena tapi dari kata-kata mereka yang gak pernah nuntut itu kak, jadi dari diri Caca tuh mikir, karena orang tuh gak pernah nuntut nih, jadi kayaknya aku harus ngasih hal yang terbaik deh, ngasih hasil yang memuaskan deh buat kedua orang tua. Kayak kita harus selesai skripsi ini cepet-cepet deh biar dapat kerja, biar sukses itu cepet, bisa ngebanggain orang tua dengan cepet. Itu sih kak, karena emang justru itu yang bikin Caca tuh apa ya, ngejar ke diri Caca sendiri gitu loh kak. Itu yang bikin tertekan, Caca tertekan dengan diri Caca sendiri karena pikiran-pikiran Caca yang ingin buru-buru, yang ingin
cepat-cepat untuk lulus itu sih Kak. Oke Caca, tadi dapat disebutkan meskipun orang tua Caca tidak menuntut, tapi Caca punya keyakinan bahwa Caca harus bisa membanggakan mereka. Benar begitu Caca? Iya Kak, persis banget kayak gitu, dan itu emang pikirannya tuh selalu muncul di pikirannya siapa. Nah, kalau Caca tidak berhasil nih membanggakan mereka, kira-kira apa yang Caca bayangkan akan terjadi? Kalau yang saya bayangin sih Kak, yang bakal terjadi mungkin kedua orang tua itu pasti bakal kecewa banget kan Kak. Caca takut dianggap anak yang gak berguna, meskipun emang dari kedua orang tua itu mereka nggak pernah bilang kayak gitu kan Kak, tapi pikiran Caca tuh emang kayak gitu terus Kak, apalagi ditambah ekonomi kan emang lagi susah kan Kak. Nah kebetulan Caca juga kuliah tuh masuk perkuliahan itu jalur mandiri Kak, jadi emang UKT-nya tuh lebih besar dibanding teman-teman yang dari jalur lain kan Kak. Nah jadi karena pikiran Caca udah dulu ditambah emang Cacanya banyak pengeluaran dari pendidikan, itu yang bikin Caca tuh makin takut kalau Caca gagal mereka bakal kecewa banget gitu loh Kak, karena mereka udah ngabisin biaya yang cukup besar, sedangkan Caca mungkin lulusnya telat nantinya, atau mungkin Caca bakal mandek-mandek ngerjain skripsinya. Mungkin mereka yang Caca takutin mereka bakal kecewa banget sih Kak, anggap Caca tuh cuma yang gak berguna dan cuma bisa ngabisin uang di bidang pendidikan itu sih Kak. Harus saja. Baik Caca, saya dengar ada dua keyakinan kuat yang Caca pegang. Yang pertama, Caca harus sudah tahu arah di waktu yang sama dengan orang lain. Nah yang kedua, Caca harus membanggakan orang tua. Dan kalau tidak, itu berarti adalah kegagalan yang menurut Caca. Nah apakah saya sudah cukup menangkap dengan tepat Caca? Iya Kak, emang dua-duanya itu yang selalu muncul di pikiran Caca untuk saat ini, dan Caca juga baru sadar ternyata emang dua hal itu bikin Caca jadi hampir kehilangan diri Caca sendiri Kak. Entah mungkin Caca jadi malas beraktivitas, entah mungkin Caca jadi sering malas karena dua hal besar itu Kak. Itu sih yang Kakak jelasin tadi, itu udah benar banget, emang itu udah mencakup hal yang Caca cemasin dan Caca bingungin saat ini Kak. Iya, dan itu sangat berat. Wajar kalau Caca merasa cemas. Nah, sebentar lagi kita akan melihat bersama-sama apakah keyakinan-keyakinan yang Caca pegang itu apakah benar-benar akurat atau tidak. Oke? Oke Kak. Apa ya yang jalan? Panggil aku nih jadi sampai panjang. Alam ini kayak apa speed ya benar limo. Caca, kalau pikiran-pikiran tadi muncul, apakah yang biasanya Caca rasakan secara emosi? Kalau secara emosional Kak, jujur Caca jadi cemas banget sih Kak, karena kan Kak, dari rasa cemas itu tuh Caca jadi susah tidur Kak, dan karena susah tidur itu kan jadinya aktivitas kita terganggu juga kan Kak, entah mungkin Caca lagi pusing gitu kan Kak, entah mungkin Caca tuh sering kayak bengong, diem doang di malam hari gitu kan Kak, dan justru itu yang Kak, yang bikin Caca tuh jadinya karena sering begadang, suka bengong sendiri, itu tuh jadi bikin Caca susah fokus Kak, mau itu ngerjain tugas atau itu mau mungkin Caca mau nentuin penelitian Caca buat skripsi Caca gimana, karena Cacanya jadi sering begadang, Caca jadi nggak fokus nih Kak, bingung nih apa yang mau dimulai hari itu mau ngapain aja, dan plan-plan yang udah jadi sejak lama, sejak kemarin-kemarin itu jadinya buyar kan Kak, karena yang dari rasa cemas tadi itu bikin Caca sulit tidur,
dan paling penting dihancur Kak, jadi nggak ada yang terlaksana sama sekali gitu Kak. Itu sih Kak mungkin yang apa ya, yang karena Caca jadi cemas dan jadi sulit tidur, itu yang bikin Caca kurang fokus, jadinya mengganggu aktivitas Caca sehari-hari gitu. Nah, jadi keyakinan bahwa Caca harus sudah tahu arah itu justru itu yang membuat Caca tidak bisa bergerak dengan baik sekarang. Nah, apakah Caca melihat hubungan itu? Jujur iya sih Kak, gimana Kak? Padahal kan Caca ingin selesainya tepat waktu gitu kan Kak, ingin ngerjain skripsinya cepat-cepat lulus, cepat-cepat sidang. Tapi karena pikiran Caca soal masa depan yang malah berpikiran negatif tentang diri Caca tuh malah bikin Caca nggak fokus kan Kak. Jadinya tujuan Caca mau nyelesain skripsi cepat-cepat malah ketunda karena pikiran-pikiran Caca itu ngedoktrin Caca buat Caca tuh jadi malas ngerjain sesuatu gitu kan Kak. Jadi itu tuh malah bikin Caca nggak produktif lagi gitu Kak untuk kerjain skripsi itu sih Kak. Nah, persis sekali Caca. Nah, itu yang kita sebut dengan dampak dari keyakinan irasional. Keyakinan itu berasal seperti melindungi Caca, tapi kenyataannya itu adalah justru yang membebani atau menghalangi Caca. Nah, bagaimana perasaan Caca ketika mendengar hal itu? Mati itu Bapak. Oke, mati. Jujur Caca sedikit lega sih Kak. Berarti kan yang Caca struggle di hidup Caca selama itu bukan salah kondisinya Caca kan Kak, bukan salah kondisi orang-orang sekitar Caca juga, tapi bagaimana mungkin Caca salah dalam cara Caca memandang itu aja sih Kak. Mungkin Caca bakal ini sih Kak, bakal ubah sudut pandang Caca mungkin lebih ke positif terhadap orang lain dan terhadap diri Caca juga sih Kak, terutama. Nah, bagus sekali Caca. Itu pemandangan, itu pemahaman yang sangat penting. Nah, situasinya memang ada, yaitu Caca belum punya kepastian. Tapi penderitaannya terutama berasal dari bagaimana Caca memaknai situasi itu sendiri. Dan kabar baiknya, cara pandang itu bisa kita ubah secara bersama-sama. Kamu tuh agak berpikir saya gitu Cak di sana. Caca, saya ingin mengajak kita untuk melihat keyakinan. Yang pertama tadi lebih dekat, yaitu keyakinan bahwa saya harus sudah tahu arahnya saya sekarang. Nah, dari mana datang aturan tersebut? Kalau Caca nggak begitu yakin sih Kak. Mungkin dari Caca melihat orang lain aja sih Kak, terutama kan teman-teman Caca di kampus kan Kak, atau mungkin dari sosial medianya teman-teman Caca juga, atau mungkin bahkan dari undangan-undangan buat Caca menghadiri sidang mereka kan Kak. Jadi mungkin dari sana sih, atau mungkin emang pikiran Caca tuh yang emang sebenarnya tuh emang udah kayak gitu loh Pak. Tolong lebih panjangkan dikit lagi. Karena ini masih ada berapa menit lagi gitu ya, 15 menit lagi. Oke. Nah, adakah hukum alam atau aturan tertulis yang menyatakan bahwa di usia Caca sekarang ini seseorang itu wajib sudah tahu arah hidupnya? Kalau dipikir-pikir secara logika sih kayaknya nggak ada ya Kak. Sebenarnya itu tuh emang muncul dari asumsi kita sendiri aja Kak. Kalau emang dari aturan hukum alam atau gimana sih kayaknya nggak ada Kak. Jadi emang takut gagal sama dirinya sendiri aja, dan jadi juga emang mungkin karena kecemasan itu ya Kak, itu yang bikin itu dia berpikiran kayak gitu kan. Tambah lagi Caca kan melihat teman-teman Caca yang emang
emang mereka tuh lancar aja gitu kan Kak. Mereka tuh mulus aja nih ngejalanin kehidupan mereka di semester akhir nih gitu kan Kak. Beda sama Caca yang emang lagi nge-stuck banget nih Kak di sini gitu. Dan ya itu emang hukum alamnya nggak ada sih Kak. Emang itu tuh muncul karena dari asumsi-asumsi yang Caca bikin sendiri-sendiri aja gitu Kak. Oke, bagus sekali. Jadi itu adalah aturan yang Caca bikin sendiri ya, bukan fakta universal. Nah, jadi sekarang apakah ada bukti konkretnya bahwa orang yang belum tahu arah semester akhir, Caca sekarang semester akhir kan? Iya Kak. Di semester akhir ini pasti gagal dalam hidupnya. Kalau kita pikir-pikir lagi atau pikir lagi ya Kak dengan jernih itu sebenarnya nggak ada bukti konkretnya sih Kak, karena kan tiap orang sebenarnya kan jalannya beda-beda ya Kak menuju kesuksesan mereka kan Kak, karena tiap orang itu kan emang udah disusun takdirnya kan Kak kalau kita bicara kayak gitu. Karena emang ada beberapa orang yang kalau menurut Caca tuh mereka tuh punya struggle di awal, tapi ke akhirnya nanti mereka tuh lancar-lancar aja. Tapi ada beberapa orang yang mereka tuh emang ngalamin struggle yang di awal tuh emang mereka tuh nggak ada ngalamin gitu loh Kak. Mereka lancar aja di awal, tapi entah di akhir nanti mereka tuh emang ada aja struggle-nya gitu loh Kak. Itu sih kalau emang ada bukti konkretnya yang kata yang tadi itu emang nggak ada sih. Tapi emang apa ya kayak orang kan banyak orang yang sukses tuh emang mereka tuh nggak lancar aja dari awal gitu. Orang sukses itu juga punya struggle-nya di awal kok, itu sih Kak. Oke, betul sekali Caca, bahwa banyak tokoh atau profesional yang sukses mengaku bahwa mereka baru menemukan passion atau arahnya. Betul Caca, bahkan banyak tokoh atau profesional sukses mengaku bahwa mereka baru menemukan passion atau arah setelah bertahun-tahun untuk mencoba berbagai hal. Nah, lalu apakah adil jika Caca menghakimi diri Caca sendiri dengan standar yang bahkan tidak berlaku untuk semua orang? Jujur sih jujur emang nggak adil ya Kak, karena Caca udah nangkep dari yang semua kakak omongin juga. Jadi Caca sadar ternyata Caca emang terlalu keras sama diri Caca sendiri dan jadinya berdampak sama diri Caca sendiri juga Kak. Jadi ibaratnya tuh kayak Caca yang nyakitin diri Caca sendiri dan Caca juga yang harus ngobatinnya ke diri Caca sendiri gitu Kak. Jujur itu nggak adil banget sih, karena kita juga nggak tahu kan Kak apa yang ada dengan orang lain juga kan. Oke, mungkin itu sih Kak. Jujur emang nggak adil dan jadinya Caca harus sebenarnya Caca melukai diri sendiri nih, tapi Caca juga nih harus ngobatin gitu Kak. Itu kan kayak nggak adil banget Kak. Jadi emang nyusahin diri Caca sendiri juga jadinya gitu. Dah. Coba nggak masih rekam? Masih. Oke, sekarang kita akan melihat keyakinan yang kedua ya Caca. Caca bilang harus membanggakan orang tua, dan kalau tidak bisa berarti mengecewakan mereka. Tapi Caca juga bilang orang tua tidak pernah menuntut. Nah, menurut Caca nih, ekspektasi harus membanggakan itu datangnya itu dari siapa ya? Ekspektasi itu sejujurnya dari diri Caca sendiri Kak gitu. Karena kan Caca juga udah ceritakan sama kakak di awal gitu, karena orang tua Caca itu nggak pernah nuntut apa-apa dan mereka dari awal juga nggak ada naruh ekspektasi apa-apa Kak. Karena mereka pernah bilang kayak setiap anak tuh emang punya jalannya masing-masing dan mereka tuh emang nggak ada yang sama gitu Kak setiap anak. Tapi karena perkataan-perkataannya itu yang bikin Caca tuh jadi kayak aku harus sempurna gitu, aku harus ngeliatin orang tua tuh kalau mereka tuh nggak gagal mendidik anak gitu loh. Mereka tuh berhasil, mereka tuh nggak sia-sia nih susah-susah nyari uang, ngeluarin duit segini banyak buat anaknya gitu Kak. Jadi Caca tuh emang ekspektasi itu datangnya emang dari diri Caca sendiri Kak. Dan kalau dari orang tua itu emang nggak ada. Oke, menarik kali ini Caca. Berarti Caca sedang berjuang keras untuk memenuhi ekspektasi yang bahkan
tidak diminta oleh orang tua Caca. Nah, bagaimana rasanya menyadari hal itu Caca? Jujur agak ironis sih kak, kan orang tua Caca yang membiayai ini itu segala macam, lebih banyak apa segala macam itu mereka aja nggak ada naruh ekspektasi apa-apa, sedangkan Caca yang cuma ngejalanin ini aja gitu kan kak, udah dikasih fasilitas tuh malah Caca yang ngebebanin diri Caca sendiri gitu loh kak. Jadi Caca tuh malah ngasih tekanan ke diri Caca yang itu malah menghambat Caca dan bakal bikin orang tua Caca juga kecewa kalau mereka tahu anaknya kayak gini gitu loh kak. Mereka juga kayaknya bakal sedih sih kadang hari ini gitu kan. Mereka yang udah ngebiayain segininya banyak, udah ngeluarin apapun kebutuhan yang apa ya, mereka tuh selalu nurutin nih kak apapun kebutuhan pendidikan Caca gitu. Caca tinggal enak nih ngejalanin aja kan kak, karena nggak semua orang juga kan kak bisa di posisi ini. Tapi malah Caca tuh dengan ketakutan Caca yang sebenarnya belum terjadi kan kak di masa depan, Caca malah berlarut-larut di rasa-rasa kayak gitu, dan itu malah ngebebanin diri sendiri dan malah bikin Caca tertekan sih kak di situ. Ya mati. Kasih apa lu? Konversi apa lu? Konversi apa lu? Kau kan ini ya? Bukan apa? Kalau anam basic apa lu? Kau kan? Iya, betul sekali Caca. Nah, apakah benar menurut Caca bahwa satu-satunya cara membanggakan orang tua adalah dengan segera punya karir yang jelas setelah lulus? Apakah tidak ada cara lain selain itu? Bagaimana menurut pendapat Caca? Kalau menurut pendapat Caca ya kak, sebenarnya sih ada banyak cara ya kak. Sebenarnya mungkin entah itu dari sikap Caca ke orang tua Caca gitu kan kak, entah mungkin dari Caca berproses, entah mungkin dari Caca tuh masih masih bisa menghadapi tantangan-tantangan ini dengan sendirinya. Itu tuh udah mungkin itu udah menunjukkan hasil kalau itu emang bisa apa ya kak, itu udah bisa membanggakan orang tua Caca gitu kan kak, dari cara-cara tersebut yang tadi Caca masih berproses dan masih ingin mau melanjutkan menyelesaikan tanggung jawab Caca untuk menyelesaikan kuliah Caca gitu kan kak. Dan di situ nggak harus langsung mapan dengan sendirinya gitu kan kak. Karena balik lagi yang Caca bilang kayak tadi kan kak, kan setiap orang tuh caranya kan beda-beda kan kak, jalannya berbeda-beda. Ada orang yang harus bersusah-susah dulu nih kak, mereka udah bisa sukses. Ada orang yang emang dari awal tuh udah enak nih, tapi mereka nggak bisa ngolahin dengan baik, malah mereka susah di akhir gitu kan kak. Karena kalau jujur sih yang dari katanya itu emang ada banyak cara sebenarnya kak. Entah itu dari sikap Caca ke orang tua Caca masih bisa, masih Caca menghargai orang tua Caca masih bisa dari cara Caca menghargai pemberian mereka seperti kayak fasilitas kuliah ini Caca masih melaksanakannya dengan baik. Itu udah menurut Caca beliau tuh udah bangga sih kak dengan mungkin Caca udah bisa duduk di bangku perkuliahan aja sih. Itu menurut Caca pribadi yang Caca dengar dari orang tua Caca sendiri tuh mereka tuh udah bangga gitu aja kak. Oke, tepat sekali Caca, bahwa keadaan Caca sekarang itu yaitu dalam sebuah proses, yang mana proses itu sudah merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh orang tua Caca. Nah, sekarang kita berbicara soal perbandingan dengan teman. Ketika Caca membandingkan diri Caca dengan teman, apakah Caca melihat hasil akhir orang lain atau hanya prosesnya saja? Jujur yang Caca lihat sih emang dari hasilnya aja kak, karena kalau dari yang Caca lihat juga teman-teman Caca itu Caca nggak tahu nih kak proses mereka itu kan gimana. Caca emang melihat hasilnya aja kak. Kalau emang mereka selama mereka berproses atau selama mereka menjalani mereka menuju ke hasil yang baik itu, jujur Caca nggak tahu kak, karena ya mereka emang nggak ada keterbukaan juga menceritakan itu ke Caca juga kan kak, dan Caca juga nggak ada menanyakan hal itu. Yang bisa lihat tuh emang cuma hasilnya aja kak.
Aja merekamnya. Masih ngerekam. Masih. Gimana? Enggak. Masuk itu. Nah, persis sekali Caca. Caca membandingkan dalam diri Caca yang penuh keraguan dengan luar orang lain yang terlihat sempurna. Nah, itu perbandingan yang tidak setara, bukan? Iya Kak, itu emang perbandingan yang gak setara dan itu emang gak adil juga sih Kak buat diri kita sendiri Kak. Jadi karena perbandingan yang Caca buat sendiri gitu kan Kak, padahal itu nggak dilakukan orang lain gitu Caca, malahan Caca yang ngebandingin diri sendiri sama orang lain yang bahkan Caca nggak tahu nih mereka tuh emang punya struggle, mungkin emang mereka ngerasain hal yang sama juga sama Caca, tapi mereka tuh emang mungkin mungkin mereka nggak berlarut-larut gitu Pak dalam kesedihan, dalam kebingungan mereka tuh cepat bangkitnya gitu, sedangkan Caca kan enggak gitu kan Kak, dan Caca nggak tahu itu. Jadi emang Caca sadar sih Kak kalau emang itu nggak ada buat diri sendiri, karena itu malah jadi ngerugiin diri sendiri juga Kak. Oke, bagus sekali Caca. Jadi kalau kita rangkum, keyakinan harus sudah tahu arah, harus membanggakan orang tua dengan cara tertentu, dan harus seperti orang lain. Semuanya adalah aturan yang Caca buat sendiri, bukan fakta, bukan kewajiban universal. Apakah Caca melihat itu sekarang? Iya Kak, Caca sadar sekarang kalau emang sebenarnya banyak banget ya tekanan-tekanan yang Caca ciptakan sendiri, kecemasan-kecemasan yang Caca ciptakan sendiri itu malah berdampak gak adil ke diri Caca tuh, dan juga kecemasan-kecemasan yang Caca bikin sendiri itu juga, atau mungkin pikiran-pikiran buruk yang Caca ciptakan sendiri itu malah itu tuh tanpa ada dasar yang jelas kan Kak, tanpa ada argumen yang jelas juga gitu, itu malah bikin Caca bingung, bikin Caca jadi bingung sendiri, dan emang bikin Caca tuh jadi cemas sendiri kan Kak. Itu sih Kak, emang tanpa dasar yang jelas, malahan padahal ini nggak ada dasar yang jelas nih Kak, tapi malah itu yang bikin Caca tuh malah berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kebingungan, dan itu malah bikin Caca tuh stuck, nggak mau lanjut dan nggak mau berkembang gitu Kak. Jadi sini mantap bos. Hai. Enggak banyak ada, tapi kalau Oke Caca, sekarang kalau kita ubah keyakinan itu menjadi lebih rasional dan realistis, kira-kira seperti apa kalimat yang lebih sehat untuk Caca pegang? Mungkin kayak Caca boleh nih gitu kan, mungkin Caca boleh nih belum tahu semua jawabannya sekarang gitu kan Kak. Caca boleh bingung nih gitu kan, karena bingung itu kan juga bagian dari proses ya kan Kak, bukan cuma bingung itu bukan tanda kegagalan gitu kan Kak, karena emang setiap orang yang sukses itu kan mereka pasti banyak kesalahan-kesalahan kan, dan dari kesalahan-kesalahan itulah mungkin mereka bisa belajar buat lebih baik lagi ke depannya gitu kan Kak. Mungkin Caca udah sadar juga sih sekarang Kak, mungkin Caca bisa mengubah pola pikir Caca kayak gitu. Caca boleh ngerasa bingung, Caca boleh ngerasa capek, tapi bukan itu yang bikin Caca berhenti, bukan itu juga yang bikin Caca stuck di kehidupan Caca kayak gini-gini aja. Karena juga bingung itu bagian dari proses, kesalahan itu juga dari proses, kecemasan itu juga bagian dari proses. Itu juga nggak bikin kita gagal asal kita nggak berlarut-larut, karena struggle yang kita alamin itu juga struggle yang dialami orang lain gitu kan Kak. Karena emang bukan cuma kita yang lagi membangun masa depan gitu kan Kak, karena orang lain juga, cuma emang karena mereka nggak terbuka aja, makanya kita nggak tahu gitu kan apa yang mereka alami. Mungkin itu sih Kak. Luar biasa sekali Caca tentang cara pandang Caca. Lalu bagaimana soal orang tua? Mungkin kalau soal orang tua, Caca bakal tetap tujuan Caca emang cuma satu kan Kak, karena jujur ya Kak, Caca emang kuliahnya emang untuk membanggain orang tua, dan tapi mungkin caranya aja nih Kak yang bermacam-macam kan Kak.
mungkin caranya Caca ubah lagi dengan dari yang Caca ini nge-stuck atau bertemu orang tua Caca nggak bangga, tapi Caca bisa membuktiin lewat cara Caca berproses, cara Caca menghargai orang tua Caca sekarang, cara Caca ngejalanin perkuliahan Caca yang sekarang ini kan Kak, yang sudah Caca jalanin juga hampir berapa tahun ini kan Kak, itu juga mungkin itu udah bentuk cara Caca membanggakan orang tua Caca, dan cara Caca juga cerita-cerita keseharian Caca sama orang tua Caca tentang hasil-hasil tugas-tugas Caca orang tua Caca juga mungkin dari respon orang tua Caca itu mereka juga udah bangga kan Kak, dan itu sudah sudah membuktikan kalau Caca itu emang layak untuk bikin orang tua Caca bangga. Itu sih. Panjang ya, bagus tahu. Nah, bagus sekali Caca. Nah, di sini saya ingin Caca menyimpan dua kalimat itu. Oke. Nah, lalu bagaimana perasaan Caca sekarang jika dibandingkan dengan saat pertama masuk tadi? Jujur lebih ringan ya Kak, karena ngerasa kayak ini kan bebannya udah lama ditumpuk terus kan Kak. Sekarang udah hampir hilang bebannya. Jujur emang Caca juga belum tahu nih kan Kak arah pastinya mau kemana, tapi Caca udah ngerasa lebih ringan aja Kak, lebih relax aja, dan juga jujur juga sudut pandang Caca udah mulai berubah buat kebaikan diri Caca sendiri juga, dan jauh lebih lega aja sih Kak. Nanti kan juga balik dari sini emang udah gak ada lagi nih beban-beban yang bikin Caca susah tidur, bikin Caca cemas, bikin Caca bingung, dan mungkin setelah dari sini Caca bisa melanjutin aktivitas Caca, dan mungkin Caca bisa mulai kerjain skripsi Caca sih Kak. Oke, bagus sekali Caca. Nah, sekarang mari kita buat langkah kecil yang konkret dalam 1 minggu ke depan. Apakah ada satu hal yang bisa Caca lakukan untuk memulai mengeksplorasi kemungkinan setelah lulus tanpa harus langsung punya semua jawaban? Mungkin menurut Caca nanti Caca bisa mungkin riset 2 atau lebih ya Kak, terkait pilihan karir dari jurusan Caca yang relevan gitu kan Kak, dan mungkin juga Caca bisa bisa ngobrol sama kating-kating Caca atau mungkin alumni Caca yang udah bekerja di bidang yang relevan sama jurusan Caca kan Kak, karena kebetulan juga Caca aktif di kepanitiaan ya Kak, dan kebetulan juga Caca di bidang humas nih Kak. Nah, jadi emang Caca sering berinteraksi dan bersosialisasi sama beberapa alumni, dan itu berinteraksinya emang cukup intens ya Kak. Jadi mungkin itu emang bisa lebih nyaman juga nanti Caca ngobrolnya, dan kita bisa sharing-sharing juga sih Kak terkait lapangan pekerjaan yang relevan sama jurusan Caca. Nah, oke, itu sangat langkah yang sangat konkret ya Caca. Nah, riset dan ngobrol dengan alumni, saya sarankan Caca juga dapat mencatat setiap kali pikiran harus yang lama muncul, dan latihan diri untuk menggantinya dengan keyakinan yang baru yang tadi Caca rumuskan sendiri. Posisi konkret apa? Caca, kita sudah hampir selesai untuk sesi hari ini. Boleh saya rangkum apa yang sudah kita capai pada sesi hari ini. Yang pertama yaitu kita tentukan bahwa
sumber utama kecemasan Caca adalah keyakinan irasional yang berupa harus yang tidak berdasar. Oke? Caca adalah keyakinan irasional yang berupa harus yang tidak berdasar. Yang kedua yaitu Caca sudah berhasil merumuskan keyakinan baru yang lebih irasional dan lebih salah. Caca, kita hampir sudah selesai pada sesi hari ini. Sebelum itu saya ingin merangkum semua yang telah kita capai pada sesi hari ini. Yang pertama yaitu kita temukan bahwa sumber utama kecemasan Caca adalah keyakinan irasional yang berupa harus tidak berdasar. Yang kedua, Caca sudah berhasil merumuskan keyakinan baru yang lebih rasional dan lebih adil untuk diri Caca sendiri. Yang ketiga yaitu Caca sudah punya langkah kecil yang konkret untuk minggu depan. Nah, apakah ada yang ingin Caca tambahkan atau yang ingin Caca tanyakan? Kayaknya nggak ada deh Kak, karena juga yang Kakak bilang tadi, yang Kakak jelasin tadi itu emang udah merangkum semuanya. Dan jujur ya Kak, sesi ini sangat ngebantu Caca dan bikin Caca sadar juga ternyata emang banyak hal yang yang nggak Caca sadar itu malah bikin Caca ngerasa kesusahan sama diri sendiri gitu Pak. Dan itu juga nggak sadar ada pikiran-pikiran yang bikin Caca cemas, bikin Caca bingung, bikin Caca takut tuh itu karena muncul dari pikiran Caca sendiri yang Caca buat-buat aja gitu tanpa hal yang mendasar gitu kan Kak. Mungkin itu sih Kak, kayaknya emang gak ada tambahan lagi yang Kakak bilang tadi, yang udah Kakak jelasin secara detail itu udah mencakup semuanya sih Kak. Oke, itu kesadaran yang sangat berharga ya Caca. Dan justru karena sumbernya dari pikiran Caca itu sendiri, Caca punya kekuatan untuk mengubahnya. Ingat bahwa kebingungan bukan berarti gagal. Itu tanda bahwa Caca peduli dan sedang berpikir serius tentang hidup Caca sendiri. Oke Caca, sebelum itu saya sudah punya ini lembar untuk kerja di rumah. Di sini mungkin Caca bisa isi ya di rumah tentang riset apa tadi yang Caca riset pilihan karir. Nah di sini saya sudah ada lembar kerjanya, bisa Caca tulis, bisa Caca isi di rumah untuk sesi berikutnya. Oke. Nah di sini saya juga ada satu surat pernyataan evaluasi hasil tentang sesi konseling kita pada hari ini. Saya meminta Caca untuk membacanya dan menandatangani di bawah ini. Oke, silakan. Berarti Caca baca dulu ya Kak? Ya, baca dulu. Oke. Silakan. Ya. Itu yang seharusnya itu yang aku oke Caca ulang balik berikutnya. Oke Caca, di sini saya juga ada evaluasi hasil untuk sesi konseling kita pada hari ini. Di sini bisa Caca tuliskan hari, nama, kelas, dan nama konselor. Nanti bisa saya tulis sendiri saja. Di sini Caca bisa membaca petunjuk yang telah saya tulis di sini ya. Silakan diisi. Ini ada penanya. Kalau untuk kelas mungkin ditulis sebagai mahasiswa saja.
rasa Oh, ini indikatornya. Iya, ini indikatornya. Oke. Kalau misalnya di skip dulu, kan Iko kok berarti di mau kok berarti emang sesuai, emang sesuai, mata sesuai. Nggak nampak sih Caca nulisnya. Katanya tak enak. Bisa. Sampai ini sempurna. Yang mana? Oh, sana. Langsung tanda tangan aja. Enggak. Ini saya. Oke. Makasih ya. Oke, terima kasih Elsa atas apa ya kesempatan. Terima kasih Caca sudah mau berbagi ceritanya. Baik Caca, sesi hari ini sudah selesai. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Caca secara sukarela datang ke rombongan saya. Saya berharap juga Caca bisa menyelesaikan skripsi Caca dengan baik. Nanti kalau ada hal-hal yang mengganggu pikiran Caca, Caca bisa datang ke tempat saya lagi. Saya sangat terbuka atas kehadiran Caca. Oke, terima kasih. Hati-hati ya. Aturannya ada ukuran yang tentang persetujuan Caca. Jadi mana tuh? Sebelum kita masukkan Caca bersedia ya kan? Oke, Caca bersedia. Nah di sini saya mempunyai lembar surat pernyataan bahwa Caca setuju untuk melakukan konseling. Di sini Caca bisa mengisinya terlebih dahulu. Dan itu bapak itu. Kok di awal seharusnya Pak Iko, tapi Kak lanjut saya. Yang mana ini katanya? 48 mili. Anjay, bisa nak. Di mana jalehannya Ca sama itu. Iya. Abah dan anak kayak kata minum. Aku nak. Bersedia aku nak. Siap Kak, nak. Ya, tadi apa sih? Berarti dari pertama ke mana nak? Belum. Dari pertama ke mana nak? Apakah itu sudah siap? Siap Pak ya. Iya. Nah di situnya langsung masuk info. Iya, berarti langsung saya langsung saya. Siap. Oke, dan kan itu udah jawab siap. Udah jawab ini. Nah, oke sebelum kita lanjut lagi foto call. Iya. Oke Caca. Siap, Caca siap ya udah. Nah, oke sebelum kita lanjut lagi Caca. Oke, biar Kak. Oke Caca, sebelum kita lanjut lagi, nah di sini saya ada surat pernyataan, surat persetujuan untuk Caca melakukan konseling. Nah sebelum kita melakukan konseling atau masuk ke dalam tahap konselingnya, di sini saya meminta Caca untuk mengisi ini terlebih dahulu. Silakan dibaca dulu ya. Oke, penanya. Terima kasih Kak. Ya. Oh ini untuk kelasnya nanti kita isi mahasiswa aja. Ya. Kalau untuk alamat ini Pak, alamat kita Alamat Caca sekarang. sekarang. Iya.
Iya. Jam Jam sekarang jam 11. untuk penempatan Di ruangan konseling. Oke, sudah saja. Oke, terima kasih ya. asik.